KAF kirim surat terbuka ke KPK terkait dugaan korupsi Ahok. Beberapa rentang tahun terakhir ini, KPK cukup banyak memproses pelaku korupsi di sektor politik. Saya ingatkan, anggota DPR ada 70 orang, ada anggota DPD 1 orang, anggota DPRD 165 orang, dan kepala daerah 108 orang. Sehingga setidaknya ada 344 orang pelaku korupsi yang diproses KPK adalah mereka yang menduduki jabatan politik atau orang-orang yang dipilih oleh rakyat. Dan sepakat berlima pimpinan dan segenap pegawai KPK kalau ada yang melakukan perbuatan sehingga proyek dan program itu gagal dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pasti kita akan lakukan penindakan terukur sebagaimana hukum yang berlaku. Yang terakhir tadi kami sampaikan juga bahwa pemberantasan korupsi itu tidak hanya sekedar mengedepankan tindakan, tetapi juga harus diikuti dengan pencegahan yang ditingkatkan dan tetap melakukan penindakan penegakan hukum secara profesional, akuntabel, dan transparan. Kritik kepada pemerintah dulu ya. Kenapa pemerintah? Pemerintah itu ketika mau meletakkan orang, apalagi di lembaga yang diasumsikan oleh publik itu juga sebagai sebagian dari institusi pelayanan publik, ya kan, paling tidak karena ada uang negara di situ. Dia harus menjelaskan apa yang akan dia lakukan. Ini jangan seperti akan ada agenda tersembunyi untuk memasukkan Saudara Basuki. Pasal 27 Undang-Undang Dasar jelas mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada kecualinya. KAF kirim surat terbuka ke KPK terkait dugaan korupsi Ahok. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Marwan Batubara membuat sebuah surat terbuka kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Surat terbuka yang berjudul "Inilah temuan BPK atas dugaan korupsi Ahok, tangkap dan adili segera", ditulis dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada hari Kamis 9 Desember 2021. Tulisan ini berisi dugaan korupsi yang dilakukan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dugaan itu, kata Marwan Batubara yang Direktur Eksekutif Indonesia Research Studies, didasari pada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan. Dengan surat ini kami sampaikan bahwa pada 17 Juli 2017 yang lalu, kami telah melaporkan kepada KPK kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok selama menjabat sebagai Bupati Belitung Timur dan Gubernur DKI Jakarta. Namun hingga saat ini tidak terlihat upaya serius dari KPK untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Padahal dugaan korupsi tersebut jelas melanggar hukum dan berpotensi pula merugikan negara triliunan rupiah. Serta alat-alat bukti untuk sebagian kasus tersebut telah lebih dari cukup. Sehubungan hal di atas, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, kami mengulang kembali laporan IRES kasusnya terkait tentang kasus dugaan korupsi lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Apalagi berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan, temuan-temuan berupa pelanggaran hukum dan potensi kerugian negara dalam kasus tersebut sudah material dan lebih dari cukup untuk diproses di pengadilan. Hanya karena sikap pimpinan KPK yang kami anggap sangat menyimpang dan melindungi Ahoklah, maka kasus tersebut dihentikan. Kami ingatkan agar pimpinan KPK berpegang teguh pada sumpah jabatan dan tidak lagi terus-menerus mencari dalih untuk menyelamatkan Ahok dari proses hukum. Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, termasuk Ahok. Jangan sampai rakyat bertindak sendiri untuk mengadili Ahok. Adapun ringkasan kasus dugaan korupsi RA Sumber Waras diuraikan berikut ini. Pembelian lahan RA Sumber Waras mencuat setelah BPK Perwakilan DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 pada sidang paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta 6 Juli 2015.
Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 mengungkap terdapat 70 temuan senilai 2,16 triliun rupiah yang terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai 442,37 miliar rupiah, potensi kerugian daerah senilai 1,71 triliun rupiah, kekurangan penerimaan daerah senilai 3,23 miliar rupiah, administrasi senilai 469,51 juta rupiah, dan pemborosan senilai 3,4 miliar rupiah. Dari temuan tersebut terungkaplah kasus dugaan korupsi pengadaan tanah RS Sumber Waras. Pengadaan lahan RS Sumber Waras ini dilakukan melalui proses yang melanggar berbagai undang-undang dan peraturan sehingga terindikasi merugikan daerah senilai 191,33 miliar rupiah. BPK juga merekomendasikan untuk melakukan upaya pembatalan pembelian tanah RS Sumber Waras seluas 36,410 meter persegi dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Jika pembatalan tidak dapat dilaksanakan, Pemda direkomendasikan agar meminta pertanggungjawaban pihak YKSW sesuai ketentuan yang berlaku. Pada 6 Agustus 2015, KPK meminta BPK melakukan audit investigatif atas pembelian lahan tersebut dan laporan hasil pemeriksaan audit investigatif tersebut diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015. Dalam laporan audit tersebut, BPK menyebutkan terjadi 6 penyimpangan terkait proses pembelian lahan RS Sumber Waras, yaitu penyimpangan dalam tahap perencanaan penganggaran, pembentukan tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil-hasil.